Ada nggak tantangan tersendiri? Maksudnya antara merawat yang bayi, yang remaja, dan kemudian dewasa, yang mana sih yang lebih menantang atau yang lebih sulit lah ya bisa dibilang? Eh, yang namanya pekerjaan di lapangan itu pasti ada selalu tantangannya. Eh, Khususnya untuk merawat orangutan bayi itu tantangan paling besar. Oke. Kalau buat kita itu semakin banyak bayi di sini, semakin besar tantangannya. Kenapa begitu? Karena bayi ini kan harusnya sama seperti manusia ya. Bayi itu harusnya masih dengan induknya, masih dirawat dan diedukasi oleh induknya sendiri dengan cara yang tepat dan benar. Nah, ketika bayi orangutan itu berada di pusat karantina dan rehabilitasi itu, artinya kita nih yang menggantikan peran induknya. Nah, dengan menggantikan peran itu kan udah pasti kita tidak bisa sama seperti induk. Nah, tantangan terbesarnya adalah kita yang bekerja di sini udah passion banget ya sama orangutan. Jadi ketika kita merawat bayi itu pengen banget rasanya untuk gendong terus, pengen rasanya Sesungguhnya untuk ada main gitu misalnya. Nah, tapi kita harus punya barrier ya. Kita harus tanamkan di mindset kita kalau orangutan ini nantinya akan dilepaskan kembali ke alamnya. Nah, sehingga kita harus membatasi hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau orangutan ini berada di sini dari umur 1 tahun, artinya dia harus melewati proses rehabilitasi itu sampai 7 atau 8 tahun. Sekitaran manusia, walaupun kita udah paham bahwa itu tadi ya, barriernya itu tadi, itu juga menjadi sangat tantangan. Gitu. Jadi dia bisa melihat manusia, melihat aktivitas kita di sini, dan udah terbiasa dengan manusia. Jadi itu yang jadi tantangan. Makanya kita bekerja dengan bayi orangutan itu sangat berhati-hati. Melakukan apapun di depannya kita harus hati-hati. Berinteraksi. Jadi kita tidak bisa selalu say hi. Tidak bisa selalu ketika dia orang nangis, dia ya kita harus benar-benar observasi orangutan ini nangis karena apa. Gitu. Jadi nggak melulu dia memang butuh dipeluk, gitu, ataukah dia lapar. Nah, kita harus memastikan itu. Karena orangutan pintar loh gitu. Iya, jangan seringnya kalau orangutan nangis itu kita kasih sesuatu misalnya. Dia nangis kita kasih langsung sesuatu karena kita punya feeling kasihan gitu ya. Akhirnya dia orangutan itu memanfaatkan tangisan itu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi perbedaannya orangutan dengan primate yang lain ya itu. Dia ini orangutan ini cukup pintar gitu. Oke. Dan kalau dari sisi sakit ya, penyakit, maksudnya apakah rentan atau memang semuanya rentan, mulai dari yang namanya di rehab itu semua rentan, bayi, remaja, dewasa, atau memang dia khusus yang bayi itu yang rentan dari penyakit lah, sakit gitu? Sama aja seperti bayi manusia ya. Jadi kalau bayi manusia itu juga sangat rentan dengan penyakit. Karena itu masih dalam tahap seperti pembentukan imunnya. Ya. Jadi di orangutan juga sama. Jadi kerentanan sakit di orangutan itu khususnya untuk bayi itu juga penyakit yang sama dengan yang ada pada manusia. Jadi misalnya nih kayak sekarang yang musim hujan, yang selalu ekstrim itu bisa buat orangutan kena flu. Jadi itu hal yang biasa terjadi. Tapi kalau untuk yang dewasa pernah nggak? Maksudnya kayak masih ada nggak mereka diare gitu di sini? Pernah, tapi jarang. Itu juga sangat jarang. Biasa namanya juga dirawat di captive gitu ya. Jadi kalau orangutan di captive itu masih banyak faktor lain yang buat dia diare.
bisa aja karena stres, Iya, iya. bisa aja karena hygiene atau makanan yang nggak cocok Dietnya untuk kurang jadi sesuai. bisa aja begitu, tidak Oke. melulu karena penyakit. Berarti istilah itu benar ya. Pekerjaan berat akan terasa ringan kalau kita bekerjanya dengan hati dan memang kita punya passion. Sementara pekerjaan yang mudah akan sangat berat kalau memang kita tidak bekerja dengan hati dan memang bukan itu tadi, bukan passion kita mungkin, dan itulah kenapa pekerjaan berat atau tidak itu tergantung bagaimana kita menilai dan menikmatinya. Apa sih harapan ke depan dengan proses yang sudah kita alami dari mulai longsor kemarin, kemudian kita bersama-sama pelan-pelan bangkit kembali, apa yang ingin disampaikan, harapan, dan kemudian motivasi mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Kalau yang udah terjadi ya di sini itu memang kita mendapatkan hikmah dan pelajaran yang luar biasa. Walaupun ada rasa ya tidak bisa menerima kenyataan. Iya, ya. Tapi walaupun kita tidak menerima itu, Sempat tidak menerima. harus menjalani itu. Karena tidak menerima itu karena nggak menyangka. Iya, Itu iya. kayak kaget ya. Kaget. Kok bisa separah ini? Kok gitu bisa ya. terjadi? Tapi day by day kita udah recovery, kita coba perbaiki semua. Jadi ada satu hal yang jadi notes buat kita. Ternyata kita bisa melakukan hal yang mustahil dilakukan dengan bekerja sama-sama ya. Jadi Oke. kekompakan tim, Iya, iya, iya. bantuan dari orang banyak. Kita melihat begitu banyaknya orang ternyata yang support kita gitu ya. Jadi artinya yang jadi pelajaran itu kita bisa melakukan ini dengan kerjasama yang luar biasa gitu. Yeay. Luar biasa karena memang kan motivasi itu muncul karena kita punya perasaan yang senasib sepenanggungan ya. Maksudnya kita merasa bahwa visi misi ini adalah visi misi bersama untuk bekerja konservasi orangutan. Kemudian juga hasilnya pun akan kita dapatkan kalau memang kita benar-benar bekerja sama. Iya, benar. Begitu juga dengan kita di sini yang langsung pelaksana program lah ya. Kita juga tidak bisa melaksanakan ini, even itu sama tim, kalau tidak karena dukungan dari banyak pihak, termasuk juga pemerintah, pihak-pihak lainnya, dan lain-lain. Itu sih. Jadi sungguh luar biasa. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Kira-kira pesan kepada Haula Muda ya, selalu pakai itu ya. Closingnya itu selalu pesan-pesan kepada. Mungkin yang pertama. Aku mau ucapin terima kasih banyak ya untuk semua pihak dan instansi yang membantu kita di sini, mulai dari pemerintahan juga BKSDA Sumut, donor-donor yang membantu kita secara materi dan peralatan. Itu terima kasih banyak atas bantuannya semua. Tapi untuk Kaula Muda ya, untuk Kaula Muda ini kita yang bekerja di sini hampir 70% itu umur 30 ke bawah. Masih muda. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah untuk menjadikan satu perubahan itu nggak harus lakukan hal yang besar. Yes. Kalau kami di sini melakukan konservasi dan karantina orangutan itu bisa langsung dengan orangutan dan melakukan hal besar terhadap mereka. Tetapi ketika Kaula Muda peduli aja, ada rasa peduli aja terhadap lingkungan, itu akan sangat membantu kita di sini. Gitu. Jadi harapannya Kaula Muda lebih peduli dengan lingkungan, lebih membagikan informasi-informasi juga tentang perlindungan orangutan ya. Benar. Jadi tidak harus langsung ke satwanya, tapi peduli aja dengan lingkungan itu udah sangat membantu kita.
Terima kasih, sampai di sini podcast kita pada kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Sampai ketemu. Bye bye.